Oke, mungkin karena waktunya juga sudah sore ya teman-teman. Kami dari kelompok 9, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih atas... Oh, sebentar. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi pada sore hari ini. Kami dari kelompok 9 mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat dan nantinya teman-teman semua bisa mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarganya masing-masing. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, waktu dan layar saya persilakan kepada Pak Suparno. Masih ada yang belum terjawab, Nak? Sudah semua, Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin tambahkan materi kita ini tentang proses sakinah ya. Silakan coba mulai dulu dari apa yang dikatakan oleh Dr. Magdir Jaldan dalam bukunya Al-Fiqh Islami. Ada dua yang menarik menurut saya dalam buku itu. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa kesalahan memilih pasangan itu merupakan awal permasalahan dalam keluarga. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya seorang itu tatkala memilih calonnya atau pasangannya. Karena ketika di langkah pertama itu sudah salah, maka langkah-langkah berikutnya pun akan menjadi salah. Karena itu maka menjadi penting di situ bahwa memilih pasangan itu sesuatu yang sangat penting. Kalau kita mengacu kepada sabda Nabi misalnya, Nabi pernah menyatakan bahwa tungkahul itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama adalah agamanya. Dan Nabi mengatakan di akhir hadis itu far bidat titin taripat yadaka. Jadi agar kita lebih memprioritaskan faktor agama taripat yadaka agar kita tidak celaka. Apakah suara Bapak jelas, Nak? Putus-putus enggak? Maaf, Jelas, Pak. Pak. Baik. Kalau jelas saya lanjutkan. Mengapa agama menjadi faktor yang utama? Karena kalau kita hanya memperhatikan 5 lihat tadi, kekayaannya, bahwa yang pertama tentu kita harus yakin betul rezeki itu sudah diatur oleh Allah ya. Jadi apakah kelak nanti kita menjadi orang yang kaya atau tidak itu sudah ditulis di lauh maut sana. Nah kita sebagai manusia tentu hanya punya
otonomi untuk ikhtiar atau usaha. Di sisi lain juga bahwa kekayaan itu kan nggak abadi. Banyak kejadian yang di pagi harinya orang itu kaya, tapi di sore harinya sudah miskin. Ya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa harta dalam konsep agama kita itu adalah titipan Allah. Ya, tergantung yang menitipkan ya. Allah mau mengambil kapan ya. Dengan caranya Allah ya. Seperti kemarin di Koja ada kebakaran yang seperti itu ya. Mungkin banyak di antara saudara kita di sana yang mengumpulkan hartanya itu sudah bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun, hanya hilang dalam waktu yang sekejap. Di Malang beberapa waktu lalu ya ada banjir bandang. Saya kira juga banyak di antara mereka yang mengumpulkan bertahun-tahun, hilang dalam waktu sekejap. Atau mungkin sebab yang lainnya. Karena itu maka ini bukan menjadi yang prioritas, tapi tetap menjadi pertimbangan karena keluarga itu tidak bisa lepas dari materi ya. Nah yang kedua masalah nasab atau keturunan ini penting juga karena apa? Karena untuk mengetahui bagaimana kepribadian calon kita itu bisa melihat track record dari orang tuanya. Pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, air hujan jatuhnya ke pelimban juga misalnya. Kata orang Jawa itu kacang mongso ninggalo lanjaran dan lain-lainnya. Yang intinya anak itu tidak jauh-jauh amat dari orang tuanya. Apakah dari sisi biologisnya ataukah dari sisi psikisnya ya. Ya, anak yang dibesarkan di keluarga yang yang boros biasanya juga lahir jadi anak-anak yang boros. Anak yang dibesarkan dari keluarga yang hidupnya sederhana juga akan hidup sebagaimana itu. Nah, makanya sekedar untuk gambaran kira-kira pasangan kita itu kayak apa, lihat aja keluarganya, terutama orang tuanya ya. Dan yang ketiga, wali jama lihat tadi kecantikannya. Cantik itu juga satu hal yang penting ya. Tapi sekali lagi bahwa kecantikan pun juga ada batas waktunya. Di usia-usia tertentu, 40 tahun, 50 tahun, apalagi udah usia 60 tahun, udah mulai pudar, bahkan hilang kecantikannya. Ya, tapi tetap menjadi perhatian ya, karena kan biasanya orang suka pertama kan karena melihat tampilan wajahnya toh. Nah, yang keempat ini yang terpenting ya, wadiniha agama, kepribadiannya, karena ini menjadi lebih abadi ya. Dan walaupun nomor 1, 2, 3 tadi mungkin kurang pas begitu, tidak seperti yang kita harapkan, kalau agamanya kuat masih mudah untuk mencari solusi terbaiknya. Tapi walaupun 1, 2, 3 tadi istimewa begitu, tapi kalau agamanya nggak bagus, sangat berpotensi terjadi konflik dalam keluarga, bahkan sampai pada perceraian ya. Betapa banyak public figure kita ya, dari sisi ekonomi mereka udah mapan ya, dari sisi kecantikan, kegantengan mereka juga luar biasa ya, dari sisi keturunan juga mungkin baik-baik saja. Tapi mengapa mereka kemudian saya pada kasus perceraian ya, karena mungkin tidak didasari agama yang kuat, tidak didasari kepribadian yang kuat ya. Yang pertama. Yang kedua juga di buku itu dinyatakan mempercepat pernikahan tetapi tidak boleh tergesa-gesa menikah. Jadi mempercepat pernikahan itu artinya ya kita menyiapkan sendiri mungkin agar bisa secepatnya menikah. Apa yang dipersiapkan Pak? Ya persiapan mali ya, persiapan harta ya, mungkin ya kerja atau apa begitu. Yang kedua persiapan ruhi ya, persiapan mental ya, karena banyak juga orang yang secara ekonomi sudah mapan tapi nggak berani nikah. Karena apa? Karena nggak punya mental. Persiapan ilmiah, ilmu keluarga, ilmu bermasyarakat, ilmu komunikasi dengan pasangan ya, ilmu mendidik anak dan lain-lain itu perlu dipersiapkan. Dan juga persiapan jasa dia atau fisik ya, fisik pun perlu dipersiapkan. Makanya Islam mewajibkan atau syarat dibolehkannya nikah itu diantarakan fisik ketika mereka sudah balik. Kalau belum balik kan nggak boleh menikah, walaupun mungkin sudah gede orangnya ya, tapi kalau belum balik tetap belum menikah. Nah kalau sudah balik baru boleh menikah. Nah yang dimaksud tergesa-gesa itu apa? Tergesa-gesa menikah itu biasanya mereka sebenarnya belum punya kesiapan tapi terpaksa harus menikah karena mungkin faktor tertentu, mungkin karena MBA ya, merit by accident misalnya, atau mungkin faktor yang lainnya. Nah itu yang saya kira harus diperhatikan. Dan naudzubillah min dzalik ya. Kemudian yang ketiga,
usahakan agar kita itu terhindar dari banyak masalah, ya kita menikah itu yang sekufu. Sekufu itu artinya sebanding, ya, sebanding akidahnya minimal, ya, syukur sebanding ekonominya, syukur sebanding status sosialnya, syukur sebanding jenjang pendidikannya dan lain-lain. Semakin banyak sebanding maka semakin aman. Tapi semakin jauh, ya, terpautnya itu semakin berpotensi ada masalah. Misalkan lakinya itu profesor misalnya, ya, kemudian istrinya itu nggak bisa baca tulis, nah ini kan masalah nanti, nggak bisa, komunikasinya menjadi terhambat, walaupun mungkin istrinya sangat cuanti, ya, kayak dari surga misalnya, tapi komunikasinya menjadi terhambat itu, ya, itu. Dan yang terakhir yang perlu Pak tambahkan, nanti kalau anak-anak udah pada berkeluarga, pesan saya jangan terlalu lama bergabung dengan orang tua atau mertua, kecuali karena terpaksa, dalam pengertian mungkin karena anak terakhir, ya, harus menunggu orang tuanya atau mertuanya, nah itu beda lagi. Tapi kalau keluarga-keluarga yang normal, apalagi kemudian dalam keluarga orang tua atau mertua kita itu masih banyak saudara kita yang lainnya, maka paling lama 3 bulan harus keluar dari rumah itu. Biar apa? Biar muncul kemandiriannya, ya, biar muncul kreativitasnya, inovasinya, ya. Karena kalau kita terlalu lama berkumpul kepada orang tua atau mertua itu, ketergantungan kita terlalu tinggi, ya. Nggak pernah mikir bayar listrik, nggak pernah mikir bayar kontrakan, ya, nggak pernah mikir beli beras, kan begitu. Sehingga hanya bergantung kepada orang tua. Nah, kalau kita itu sudah berpisah, maka kita akan memikirkan semua itu. Sehingga ada, ya, ada ikhtiar yang lebih sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas keluarga itu. Dan biasanya mereka yang cepat keluar dari rumah itu, maka akan lebih sukses, lebih cepat sukses, ya. Karena pasangan itu akan menapaki dari nol yang menuju ke sukses. Ya, jadi itu. Saya kira itu teman Bapak pada sore hari ini, ya. Nanti untuk lebih konkretnya, lebih jelasnya, lebih lengkapnya, anak-anakku bisa baca bukunya Dr. Mikdad Al-Jantabi Al-Baitul Islami, atau buku judulnya Pernik-pernik Rumah Tangga Islami. Ini lebih teknis, ya, buku yang kedua ini. Bukunya Cahyadi Cakra Irawan, ya. Atau mungkin buku yang lain lah, ya, saya kira banyak, ya, terkait dengan tema kita hari ini, ya. Itu sekali lagi terima kasih kepada kelompok 9 dan juga kelompok lain yang ikut berpartisipasi dalam diskusi pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Saya akhiri, mari kita akhiri dulu dan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Nanti absen, ya, setengah itu ternyata. Siap. Oke, siap. Oke. Terima kasih, ya.